Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Mutia Kanza, nomor absen 7 dari kelas 11 TJKT 1. Oke, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasikan DHCP server pada Debian 12 menggunakan VMware ya teman-teman. Pertama-tama kita akan menelusuri apa itu DHCP server. DHCP server merupakan sistem dalam jaringan komputer untuk mengelola dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung. Nah, hal ini memudahkan administrator jaringan dalam mengelola alamat IP teman-teman. Selanjutnya ada cara kerja DHCP server juga. Yang pertama ada discover, offer, request, dan ini teman-teman ya. Fungsinya juga ada mengelola dan mendistribusikan alamat IP, mencegah IP konflik, memperbarui alamat IP secara otomatis, dan mendukung penggunaan kembali IP address. Jadi singkatnya DHCP server itu adalah ini teman-teman, bayangkan kamu berada di sebuah konser besar dengan banyak penonton yang ingin masuk. Petugas konser merujuk setiap penonton ke kursi yang sudah ditentukan sebelumnya, menghindari kebingungan dan benturan antar penonton. Jadi tidak bertabrakan gitu ya teman-teman. Nah, sampai sini kita udah paham kan? Jadi kita akan memulai mengkonfigurasinya ya teman-teman. Kita pertama-tama login dulu dengan menggunakan root teman-teman. Root, enter, password yang kalian buat ya teman-teman, enter. Lalu setelah itu kita harus mengetikkan perintah ini teman-teman untuk nano etc network interface ya teman-teman, enter kan. Nah, di sini kita akan mengubah alamat IP-nya ya teman-teman, address-nya. Kita mengubahnya menjadi terserah teman-teman saja. Saya akan mengubahnya menjadi 192.198 berapa ya, 70.7 ya teman-teman, misalkan seperti itu. Lalu kita Ctrl X, lalu ini di Y aja ya teman-teman, Y. Habis kayak gini, enter teman-teman. Habis di enter, kita akan merestartnya teman-teman dengan mengetikkan perintah etc/init d/networking restart ya teman-teman. Seperti ini perintahnya, /etc/init.d/networking restart. Kita enterkan teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah restart ya teman-teman, berhasil ini. Lalu kita akan mengecek apakah sudah terrestart apa belum, sudah ini apa belum. Kita akan mengeceknya dengan mengetikkan perintah IP ya teman-teman, lalu enterkan saja. Nah, di situ sudah ini ya teman-teman, sudah terganti yang awalnya 192.168.50.7 jadi 70.7 ya teman-teman. Nah, dengan seperti itu, kalau sudah seperti ini, kita
Lanjut. Nah, selanjutnya adalah menginstal paket DHCP server DBD-nya teman-teman. Kita akan mengirimkan perintah apt strip get install isc strip DHCP strip server kayak gini ya teman-teman. Enter. Nah, di sini saya sudah pernah menginstal DHCP servernya. Jadi di sini tulisannya down semua ya teman-teman. Tampilannya akan seperti ini kalau sudah diinstal. Kalau belum diinstal tampilannya akan berbeda ya teman-teman. Ya. Lalu selanjutnya adalah mengkonfigurasi DHCP servernya ya teman-teman. Kita akan ketikkan perintah nano etc /dhcp/dhcpd .conf. Lalu enter ya teman-teman, ini perintahnya. Lalu kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kita akan menemukan namanya as likely different configuration for an internal subnet. Yang ini ya teman-teman, sebenarnya yang sebelum saya ubah ininya tuh ada pagar-pagarnya ya teman-teman. Ini subnet sampai ke kurung kurawal ini ada pagarnya. Nah, itu dihapus saja ya teman-teman, seperti saya ini. Karena saya sudah dihapus, jadinya seperti ini ya tampilannya teman-teman. Akan seperti itu. Pokoknya dari subnet sampai pagar kurawal ini teman-teman, yang terakhir ini kita hapus aja. Lalu IP-nya diganti ya teman-teman. Ini subnet ininya kita ganti, berarti tadi saya memakai 70 ya. Dan netmax-nya 255.255.255.0. Range-nya kita ganti 192.168.70 teman-teman, 70.80. Lalu sampai dengan 192.168.70.90 teman-teman. Jadi recipe yang akan diberikan dari servernya ke klien adalah 192.168.70.80 sampai 192.168.70.90 ya teman-teman. Lalu untuk domain name server sama domain name internal ya, kita skip saja ya teman-teman, soalnya saya tidak memiliki DNS server ya teman-teman, jadinya kita skip aja ininya teman-teman. Kita lanjut ke option routers. Nah, option routers ini kita ganti juga ya teman-teman, jadi 70.192.168.70.1 teman-teman. Lalu kita ke option broadcast. Option broadcast kita ganti menjadi 70.255 ya teman-teman. Untuk default list time sama max list time-nya kita biarkan aja ya teman-teman, 600 sama 7.200. Lalu kita klik Ctrl X dan ke Y, lalu setelah ini enter teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat default dari adapter ini supaya bisa diketahui dari kliennya ya teman-teman. Ini kita mengetikkan perintah nano etc /default /isc dhcp server. Seperti ini ya teman-teman perintahnya. Lalu kita enter. Nah, di sini ya teman-teman, kalian bisa memasukkan dari interface V4 ini ya teman-teman, masukkan ENS33 ke dalam kurung ini teman-teman.
ENS33. Karena saya sudah pernah mengubahnya di sini jadi sudah ada ya teman-teman ENS33. Ya seperti itu, karena saya sudah pernah jadinya seperti ini. Terus kita Ctrl X, Y, sama Enter. Lalu kita cek menggunakan IPA ya teman-teman tuh. Itu teman-teman yang nomor 2 itu ada ENS33 dan broadcast multicast up power up ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan merestart dari DHCP server ini ya teman-teman dengan mengetikkan perintah sistem tidak slash ya teman-teman, sistem ctl restart isc DHCP server. Nah, perintahnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke teman-teman, kenapa kayaknya saya tidak cocok menggunakan sistem CTL ya teman-teman. Jadi kita ada yang lain. Saya salah mengetikkan perintah ya teman-teman, ternyata system bukan sistem ya teman-teman. Harusnya kita mengetikkan perintah system ctl restart isc dhcp server. Nah, lalu kita enterkan teman-teman. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, ini sudah ke restart tandanya. Lalu kita akan mengeceknya ya teman-teman dengan cara mengetikkan perintah system ctl restart status ist dhcp server ya teman-teman. Ini perintahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini aktif running teman-teman, berarti sudah berhasil. Yeay. Selanjutnya kita adalah dari kliennya itu bisa tersambung dari DHCP server ini, bisa memberikan IP ke klien ini ya teman-teman. Kita bisa memunculkan ini dulu, kursor dulu dengan ctrl alt ya teman-teman. Lalu kita sebelum kita pergi ke kontrol panelnya, kita akan mengatur kliennya itu, kita ubah dulu ke edit lalu virtual network editor, kita loading dulu teman-teman. Nah, lalu kita change setting, yes aja ya teman-teman. Sabar teman-teman. Nah, lalu VMnet 1 ininya itu di uncheck aja ya teman-teman, jangan di checklist. Uncheck lalu apply. Karena saya di sini sudah tidak di checklist, kita pencet oke aja teman-teman. Kalau kalian mau itu dulu, kita pencet apply dulu ya teman-teman, lalu pencet oke. Dah teman-teman. Kenapa harus seperti supaya dari DHCP server ini bisa memberikan IP ke kliennya ya teman-teman. Nah, ini kalian baru bisa mengeceknya di kontrol panel ya teman-teman. Coba kita cek kontrol panel di sini teman-teman. Wait teman-teman, kita ke network and internet, kita ke network sharing center, lalu ke ke situ teman-teman, change adapter settings. Kita klik kanan ya teman-teman, lalu properties, lalu IPv4, ubah ini jadi DHCP ya teman-teman. Oke, terus oke. Lalu kita di sini disable dulu ya teman-teman. Bentar, disable. Nah, kita tunggu beberapa detik ya teman-teman, beberapa waktu. Kita tunggu dulu teman-teman. Lalu kita ketik cmd teman-teman, command prompt ya,
enter. Nah, kalau sudah ditunggu selama beberapa detik, kita enablein lagi ya teman-teman. Nah, dah tuh. Kalau sudah seperti itu, lalu klik lagi ya teman-teman. Lalu kita ke details. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Jadi IP-nya itu adalah 192.168.70.80 teman-teman. Yang kita sudah ini teman-teman, yang kita sudah ketikkan tadi ya teman-teman, 70 tuh. Subnet masknya itu 255.255.0 ya teman-teman. Kita close. Kita akan melakukan ping ya teman-teman. Selanjutnya kita ping ke kliennya teman-teman, 192.168.70.80 ya teman-teman. Oh ya, belum mengetikkan ping teman-teman, harus mengetikkan ping terlebih dahulu. Ping kayak gini teman-teman. Nah, lalu kita enter teman-teman. Di sini berhasil replay ya teman-teman. Tuh, TTL. Lalu kita CTRL-C ya teman-teman untuk menghentikannya. Lalu kita pingkan di command prompt ya teman-teman, yang kita sudah buka tadi nih teman-teman. Kita ketikkan ping dari klien ini ke server teman-teman. Ping 192.168.70.80 ya teman-teman. Nah, kita berhasil nih teman-teman. Kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi DHCP server ini ya teman-teman. Jika kita sudah berhasil, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasikan DHCP server ini teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.